Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Nah sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan lagi yang sudah masuk di sosial media. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama lagi nih ya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Apakah benar gangguan mental yang dimiliki seseorang bisa diakibatkan oleh dosa masa lalunya? Karena maaf nih ya, maaf sekali kakak saya ini memiliki dosa masa lalu yang cukup besar. Mengecewakan hati seorang wanita. Dan akhirnya wanita itu sakit hati. Bahkan sampai bilang ke kakak saya bahwa hidupnya nggak akan bahagia dan sampai disumpahin macem-macem deh Ustadz. Dan sekarang kakak saya mentalnya terganggu dan selalu menyebut nama wanita itu. Apa masih bisa disembuhkan dalam sisi Islam Ustadz? Wah, apa perlu diruqyah? Bagaimana Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya harus sampaikan kepada semuanya, siapapun, bukan hanya yang nanya tadi ini pembelajaran besar buat kita untuk mengingat pesan dari Rasulullah SAW, berhati-hati terhadap orang yang dizolimi. Kenapa? Orang yang terzalimi itu hatinya hancur ketika berdoa. Mohon maaf, hati yang hancur ketika berdoa sehingga sangat membutuhkan pertolongan kepada Allah dan sangat artinya mendesak, terdesak dia. Dan dia pada saat berdoa merendahkan dirinya dan posisinya sangat lemah. Maka tidak ada penolong lain selain penolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah kepada orang yang terzalimi. Bahkan mohon izin saya harus sampaikan, walaupun beda agama, dia yang beda agama, kita zalimi dia, bisa jadi doanya diijabah karena dia terzalimi. Maka hati-hati, maka tindakan yang harus dilakukan adalah minta ridhoanya, minta maaf kepadanya. Karena masalahnya bukan berdosa kepada Allah, tapi berdosa kepada manusia. Perlu diruqyah enggak? Kata ruqyah di sini sebaiknya amalan dulu berdoa. Oh Masya Allah. Bukan doa-doa. Amalan dulu berdoa. Iya, terima kasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya ya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram @mariska_hui. Assalamualaikum Ustadz Syam. Wah langsung ditembak nih. Tembak nih. Iya. Gimana ya caranya ya biar anak milenial kayak saya nih punya mental kuat dalam dunia kerja. Soalnya jujur ya, saya kalau udah dimarahin bos atau senior di tempat kerjaan, mental saya langsung jatuh. Bawaannya pengen resign aja. Jadi benar-benar kena mental. Wah kan turun besar semua soalnya. Mohon jawabannya ya Ustadz. Ya yang jawab, ya tanya Ustadz Syam yang jawab, kalau Habib gimana? Nggak boleh ya Ustadz Syam. Yang ditanya Ustadz Syam. Ustadz Syam Iya. berdasarkan request. Iya, silakan. Makanya sebelum keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena kita kalau baca ini keluar rumah, kita itu dilindungi atau ditemenin oleh para malaikat. Jadi puluhan ribu malaikat yang menemani. Dan yang kedua, makna daripada doa ini Bismillahirrahmanirrahim, kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan yang ketiga, usahakan kerjakan semaksimal mungkin ya. Gimana enggak marah kalau misalnya kita malas-malesan, gimana enggak kena marah kalau misalnya kita enggak sesuai dengan prosedur yang ada. Maka kerjakan semaksimal mungkin. Lagian anak muda gitu ya, mungkin di awal-awal mungkin seperti itu memang ya, latihan dulu. Nanti misalnya dapat jadi bos, jangan seperti itu kepada karyawannya insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Tuh anak milenial langsung yang jawab ya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Nih, Assalamualaikum Habib dan Ustadz. Nah ini bisa dua yang jawab nih. Gimana menyadarkan orang atau bahkan saudara sendiri yang mempunyai mental pelakor? Wah ini gede semua nih. Habib, ini saudara saya jadi omongan tetangga karena telah merebut suami orang. Sampai orang tua saya mengusir saudara saya ini. Tapi masih nggak sadar, malahan dengan bangga upload ke sosial media, Bib. Mohon dijawab, ya Bib. langsung menjawab ya Bib. Karena langsung Habib aja nih. Ustadz Sam, Ustadz Maulana. Iya, Sekarang Habib. Iya. Atau setelah yang satu ini lagi? Jangan, sekarang iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sentuh hatinya, ajak bicara baik-baik. Kenapa dia bisa seperti itu? Kalau sudah dinasihatin dia nggak bisa, maka doakan. Mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sifatnya berubah. Ini case yang seperti ini. Ada juga yang lain. Jadi itu kalau kita tepuk nggak sebelah tangan, nggak satu tangan, harus dua tangan. Kalau tepuk sebelah tangan nggak bisa, Bib. Angin doang. Nah, Tuh, berarti gitu ya. kan ada yang dimana laki-lakinya yang menginginkan. Akhirnya timbul. Akhirnya apa?
Akhirnya bukan disalahkan perempuannya, laki-lakinya juga harus disalahkan. Bisa jadi laki-lakinya, bisa jadi perempuannya. Jadi nggak semena-mena perempuan yang disalahkan. Wah pelakor, belum tentu. Bisa juga dia digoda, diganggu. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak jawabannya guru-guruku. Ya Masya Allah, terima kasih banyak juga yang sudah mengirim pertanyaan yang belum terjawab. Jangan berkecil hati, insya Allah nanti akan dibahas. Ya